Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa bertemu kembali untuk menyampaikan firman Tuhan pada channel saya ini. Bagi saudara yang baru pertama kali melihat tayangan saya ini, saya mohon saudara bisa mensubscribe dan juga tekan tombol notifikasinya sehingga setiap kali saya membuat video tentang firman Tuhan, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Bagi saudara yang saat ini setia menjadi sahabat CS, ya, yang mendukung dengan mendengarkan dan sama-sama belajar, ya, bahkan yang mungkin mengikuti atau mengambil bagian dalam pelayanan Finger Ministry, ya, dengan membagikan firman Tuhan ini kepada siapapun yang saudara pikir atau anggap, ya, Tuhan taruh dalam hati saudara untuk dibagikan, ya, saya sangat berterima kasih. Karena itu juga bagian kita kawan sekerja Allah. Saya membuat atau menyampaikan dan saudara mendistribusikan. Jadi kerjasama yang indah, saudara. Dan saya percaya upahnya sama di hadapan Tuhan. Karena apa? Tujuan kita adalah melaksanakan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid. Ya, ajarlah mereka siapa? Siapapun, untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini, firman Tuhan yang saya sampaikan berjudul mengkonsumsi buah pohon kehidupan. Mengkonsumsi buah pohon kehidupan. Apa itu saudara? Ya, mari kita dengarkan. Kejadian 2 ayat 9. Kejadian 2 ayat 9 dikatakan begini. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kalau saudara perhatikan satu ayat ini, Kejadian 2 ayat 9, ya, di situ ada 3 jenis atau 3 kelompok pohon. Yang pertama dikatakan pohon, ya, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi berbagai-bagai pohon dari bumi. Nah, ini pengertian secara fisik, yaitu pohon yang buahnya bisa dikonsumsi untuk tubuh. Nah, itu adalah pohon, ya, yang kita kenal saat ini, ya, seperti buah mangga, pohon mangga, ya. Di pohon mangga menghasilkan buah mangga, ya. Ada manggis, ada duren, ada apel, ada pepaya dan berbagai jenis buah, saudara, ya. Itu baik untuk dimakan, ya. Bahkan menarik, saudara sekalian, ya. Kalau saudara lihat buah naga, itu menarik, ya. Karena bentuknya yang bulat, kemudian ada kayak sisik atau sirip begitu, ya, sisiknya. Kemudian buah duren, ya, ada durinya tetapi dalamnya lembut. Ya, ada manggis yang luarnya hitam tapi dalamnya putih dan manisnya luar biasa. Ya, itu baik untuk dimakan. Dan sampai saat ini pun buah-buahan adalah sebenarnya makanan yang paling baik buat tubuh manusia sesuai dengan konstruksi atau mekanisme tubuhnya, ya, begitu tubuh manusia, ya, karena ususnya panjang. Jadi dengan makan buah-buahan atau sayur-sayuran itu baik sekali. Nah, di samping itu makanan untuk konsumsi tubuh secara fisik. Ada 2 jenis pohon lagi, yaitu pohon kehidupan, ya, di tengah-tengah taman, dan dikatakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Nah, 2 pohon ini, yaitu pohon kehidupan dan pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat, ini bukan untuk konsumsi fisik, karena namanya aja pohon kehidupan. Yang satu lagi pohon namanya pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Setahu saya nama pohon atau nama buah-buahan itu nggak sepanjang atau sedeskripsi seperti ini, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, memang manusia membutuh asupan buat tubuhnya, ya. Tubuhnya tentu butuh makanan, ya, konsumsi. Ya, tadi saya katakan buah atau pohon yang berbiji-bijian itu sebenarnya makanan atau bahan yang baik untuk tubuh manusia, ya. Tapi memang perkembangan selanjutnya manusia makan daging dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, 2 jenis pohon ini, buah ini, ya, adalah untuk konsumsi jiwa atau roh, ya, supaya jiwa atau roh manusia itu tetap hidup dan bertumbuh berkembang. Makanya membutuhkan makanan, ya. Firman Tuhan mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ini jelas kita mesti memahami kitab Kejadian ini, ya, secara fisik, literal, dan juga secara metafora, ya. Memang butuh hikmat, nggak bisa dihantam semuanya secara literal atau hurufiah, ya. Ada juga secara metafora atau figuratif. Nah, yang menarik saudara sekalian, dengan jelas dan tegas Allah melarang manusia yang diciptakan itu, yaitu Adam dan Hawa, memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
itu dicatat di pasal yang sama, pasal 2 ayat 16 dan 17. Dikatakan begini, Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, tadi saya katakan ada 3 jenis. Ya, pohon secara fisik tadi berbagai-bagai pohon, tentunya buah pohon berbiji ya, yang menjadi makanan buat fisik manusia. Itu Kejadian 1 ayat 29. Kemudian dikatakan, tetapi ayat 17, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Kenapa? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi dengan jelas dan tegas, Tuhan melarang, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah. Ya. Jadi bukan engkau kemungkinan mati. Kalau kemungkinan mati, kemungkinan juga enggak. Tapi kalau pastilah engkau mati, betul-betul mati, saudara. Ya. Nah, jadi yang mereka harus konsumsi selain buah dari berbagai-bagai pohon yang tadi saya katakan, berbagai jenis, saya nggak tahu ada berapa jenis buah yang kita bisa makan. Yang pasti saya suka buah mangga, mangga gedong. Saya suka manggis, ya. Saya suka apel, ya. Nah, itu biasa kami makan, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, yang harus dikonsumsi itu jelas buah fisik dan juga buah atau pohon kehidupan, ya. Nah, tadi saya katakan manusia itu mempunyai 2 dimensi, yaitu fisikal dan juga secara psikis atau secara jiwa, ya, atau jasmania dan batinia. Secara ya fisik, ya, secara jasmani, dan juga ada manusia batinia atau rohania, ya. Nah, untuk manusia batinia, rohania, kita membutuhkan asupan juga. Tadi saya sempat singgung, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, kalau roti atau kita sekarang ini membahas tentang makanan pada waktu itu, yaitu buah secara fisik, ya, untuk tubuh. Nah, untuk batinia, untuk bagian dalam rohania, itu kita membutuhkan yang namanya buah pohon kehidupan. Apa itu buah pohon kehidupan? Nah, kalau kita ya telaah lebih jauh, ternyata buah pohon kehidupan itu adalah firman Allah, yang adalah hikmatnya. Nah, bagaimana kita bisa menafsirkan buah pohon kehidupan adalah hikmat Allah atau firman Allah? Nah, kita bisa lihat di Amsal 3 ayat 18. Nah, sebelum kita baca Amsal 3 ayat 18, kenapa dikatakan bahwa buah pohon kehidupan yang harus dikonsumsi oleh Adam itu adalah firman Tuhan? Karena ketika Adam dan Hawa diciptakan, ya, kita tahu di Kejadian 1 ayat 26, ya, manusia pada waktu itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi gambar dan rupa Allah artinya memiliki komponen yang namanya pikiran perasaan yang melahirkan kehendak. Nah, pikiran perasaan itu butuh konsumsi. Nah, konsumsi untuk pikiran perasaan supaya memiliki kehendak Allah adalah firman Allah, hikmat Allah. Ya. Jadi jelas terus sekalian, sehingga manusia memiliki gambar dan rupa Allah. Apapun yang dilakukannya sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Karena apa? Dia sudah mengkonsumsi, dia sudah mengasup, ya, firman dan hikmat Allah. Itu yang harus dilakukan atau usahakan oleh Adam dan Hawa. Tetapi kita tahu Adam dan Hawa gagal. Dia mengkonsumsi buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Ya, akibatnya manusia jatuh dalam dosa, tidak mencapai gambar dan rupa Allah. Ya, akhirnya dibuang ke bumi, mengalami kematian. Kematian apa? Terpisah dari Allah. Ya, dan bersyukur Tuhan berjanji, ya, akan menurunkan juru selamat yang di Kejadian 3 ayat 15. Dan Yesus sang firman menjadi manusia. Nah, Yesus sang firman menjadi manusia, itu yang kita harus konsumsi, kita harus kenakan. Ya. Nah, saya lanjutkan dulu saudara sekalian. Ya. Jadi, pohon kehidupan itu yang buahnya menggambarkan firman Allah. Itu adalah hikmat Allah. Ya. Di Amsal 3 ayat 18 dikatakan begini, ia menjadi pohon kehidupan. Nanti ia ini siapa saya jelaskan. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Siapa yang berpegang, ya, yang mengkonsumsi, yang memiliki, yang bergantung kepadanya, itu akan berbahagia. Nah, ia yang dimaksud di Amsal 3 ayat 18 adalah pohon kehidupan. Ya, karena jelas, menurut konteksnya dikatakan ia menjadi pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan ini apa? Nah, kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, itu kan ayat 18. Nah, kalau kita teliti di ayat 11 dan 13, kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan pohon kehidupan.
Nah, di situ dijelaskan begini ayat 11 Amsal 3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan, perhatikan, memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ayat 13 terakhir, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Jadi jelas kalau kita hubungkan konteks pohon kehidupan dengan ayat sebelumnya, yang dimaksud dengan pohon kehidupan adalah hikmat, ya, didikan, ajaran, ya, Tuhan. Itu yang harus dikonsumsi oleh kita orang percaya. Hikmat Tuhan itu akan mendidik, ya, akan menuntun manusia sehingga mengalami perubahan, ya, sehingga bisa menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Ya, karena manusia tuh nggak bisa hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu dicatat di Ulangan 8 ayat 3 dan dikutip oleh Tuhan Yesus di Matius 4 ayat 4 ketika dia dicobai di padang belantara. Nah, sebenarnya prinsip di Taman Eden, ya, sebelum Adam jatuh dalam dosa, itu tetap berlaku hingga saat ini. Jadi kita harus mengkonsumsi bukan hanya buat kebutuhan fisik kita, tetapi juga buat jiwa kita, saudara, buat roh kita, rohani kita, ya. Nah, Kristus adalah hikmat Allah. Kristus adalah sang logos, yaitu sang firman, ya, yang menjadi manusia. Jadi kekristenan ini luar biasa, saudara sekalian, hikmatnya, pengertiannya. Ya, Yohanes 1 ayat 1 ini ayat yang terkenal di dalam Yohanes, ya. Ayat emas di Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu yang kita harus konsumsi, saudara. Ya, yang akan mengubah hidup kita sehingga kita memiliki gambar dan rupa Allah. Ya, gambar itu adalah komponen yang ada di dalam diri Allah, yaitu pikiran perasaan. Kalau kita memiliki pikiran perasaan yang dimiliki oleh Allah, kita juga akan memiliki kehendak yang dimiliki oleh Allah, yang dimaui oleh Allah. Kehendak kita itu kehendak Allah. Ya. Kehendak Allah itu menjadi kehendak kita. Ya. Nah, saudara, firman logos itu menjadi manusia yang disebut dengan dalam dunia teologi inkarnasi, ya, inkarnasi, yaitu di dalam karnia atau karnis, yaitu daging, tubuh manusia. Nah, itulah Yesus. Ya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu yang disebutkan di ayat 1 dari Yohanes 1, telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi logos, ya, firman itu bahasa Yunaninya logos, itu artinya word. Word itu kita tahu ya, perkataan atau firman. Nah, terjemahan atau saya baca kamus dictionary, ya, untuk logos itu artinya selain word juga of speech, ya, perkataan, speech, ya, ucapan. Selain itu, selain word atau speech, logos juga artinya doktrin. Nah, ini menarik sebenarnya, doktrin. Doktrin juga artinya teaching, ya, teaching itu ajaran, ya, pengajaran. Makanya saudara sekalian, amanat agung itu menjadikan murid, ya, menjadikan semua bangsa murid, kemudian ajarlah mereka, yaitu teaching them, ya, mengajar. Mengajar apa? Apa yang Tuhan Yesus perintahkan, ya, apa yang firman Tuhan perintahkan. Nah, ada satu, ya, definisi atau penjelasan untuk logos. Ini menarik, saya akan bacakan, ya, buat kita semua supaya kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan logos ini. Ya. In John denotes, di dalam Yohanes denotes menunjukkan the essential word of God, Jesus Christ. Jadi logos itu adalah essential word of God, ya. Perkataan yang esensi, yang inti dari Allah, yaitu Jesus Christ. The personal wisdom and power in union with God. Jadi personal wisdom, hikmat pribadi, ya, dan power in union with God, dan kekuatan yang bersatu dengan Allah. His minister in creation and government of universe. Jadi pelayanan dari firman itu adalah menciptakan, ya, kalau kita baca selanjutnya ayat 1 dan selanjutnya dari Yohanes 1, itu firman itu menciptakan, ya, and government, mengatur of the universe, cause of all the world's life, both physical and ethical. Ya, jadi menyebabkan semua, ya, kehidupan dunia, baik fisikal maupun etikal, fisik dan ethiks, which for the procurement of man's salvation put on human nature in the presence of Jesus the Messiah. Ya, for the procurement itu memperoleh, ya, of man's salvation, keselamatan manusia, ya, put on human nature, yang dikenakan kepada, ya, natur manusia in the presence of Jesus the Messiah.
Jadi Yesus adalah firman yang menjadi manusia, ya. Firman yang menjadi human nature, ya. The second person in Godhead. Dia adalah ya pribadi kedua dari kealahan, dari Allah. And shone forth conspicuously from his word and deeds. Ya. Dan bersinar, ya. Bersinar secara terang benderang atau mencolok from his word and deeds. Dari apa? Dari perkataan dan tindakannya. Jadi Yesus itu, saudara, ya, adalah firman yang menjadi manusia yang bersinar. Tadi dikatakan penuh kemuliaan, kasih karunia dan kemuliaan. Makanya orang yang mengkonsumsi firman Tuhan, yang mengenakan Kristus dalam hidupnya, dia penuh dengan kemuliaan. Bahkan dia nanti akan dimuliakan bersama-sama dengan Allah. Ya. Jadi jelas, saudara sekalian. Bahkan secara ekstrim Yohanes pasal 6, nanti saudara bisa baca mulai dari ayat 32 dan selanjutnya. Yesus itu adalah roti hidup. Ya. Roti hidup yang harus kita konsumsi, kita kenakan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi anak Allah. Sebagaimana Yesus menjadi anak Allah yang berkenan kepada Bapa di sorga. Di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikian juga dengan kita yang mengkonsumsi firman Tuhan, yang mengenakan kehidupan Kristus dalam diri kita, kita menjadi anak yang berkenan. Nah, Injil itu kekuatan Allah yang apa? Yang menyelamatkan, yang mengubah kita dari human nature, dari manusia yang punya natur manusia, yang sinful nature, itu diubah menjadi manusia yang memiliki kodrat ilahi, divine nature. Yang bisa mengubah itu adalah firman, saudara sekalian. Jadi waktu kita percaya Yesus, menerima Yesus, kita juga harus mau dimuridkan dengan firman Tuhan. Makanya saudara sekalian, kita perlu beribadah. Dalam ibadah itu pasti ada pemberitaan firman. Kita perlu mengasuh firman Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya. Jangan sampai enggak. Kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan yang orisinal, yang sejati, yang disampaikan dengan berbagai macam media. Seperti saat ini, dengan teknologi media yang ada. Firman itu bisa mencapai siapapun. Ya, di tengah kesunyian atau di tengah keterasingan. Karena dengan adanya teknologi, internet, YouTube, dan berbagai media, firman bisa menembus berbagai macam rintangan batas, ya, dan jarak, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian jelas, kalau kita perhatikan amanat agung, ya, di Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu jelas, ya, menjadikan semua bangsa murid. Murid itu ditingkatkan kualitasnya. Ya, Yesus berkata murid, ya, akan menjadi seperti gurunya, ya, tidak akan lebih dari gurunya. Dia akan menjadi gurunya. Kalau murid itu terus-menerus belajar dari sang guru agung, yaitu Tuhan Yesus. Makanya saudara yang rindu belajar firman Tuhan, mungkin saudara nggak sekolah teologi, ya. Seperti saya, sebagai pendeta, saya belajar teologi. Tetapi kalau saudara mau belajar, saudara pun bisa sesuai dengan porsi masing-masing. Ya. Kalau jadi pendeta, ya sebenarnya tidak ada pilihan, dia harus belajar secara formal supaya diperlengkapi. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, jelas, ya, ketika kita mengkonsumsi buah secara fisik itu untuk kelangsungan hidup kita. Tetapi ketika kita mengkonsumsi buah pohon kehidupan, sang hikmat, logos itu, demi untuk kelangsungan hidup kita yang akan datang. Makanya saudara sekalian, Yesus pernah berkata begini, ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi kalau kita percaya kepada dia, mengenakan dia, atau mengkonsumsi dia tanda kutip, ya kita tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan mengalami perubahan, kodrat. Selama di bumi ini, itulah yang kita harus kerjakan. Ya, bagaimana kita mengalami perubahan. Ya. Sehingga manusia batinia kita itu agung, mulia. Ketika kita meninggal, kita akan diberikan tubuh kemuliaan yang cocok dengan roh yang mulia itu. Yaitu yang kita kerjakan selama kita hidup di bumi ini. Karena kita mengasuh firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita berhenti belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang mengubah hidup kita menjadi semakin seperti Kristus, sang logos itu. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ke ujung dunia kau utus, ku siap